Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Alistia, NIM 20301010216008 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Profesi BK yang diampu oleh Ibu Herda Fitri BR Ginting, yaitu materi mengenai prinsip-prinsip kerja bimbingan dan konseling. Langsung saja kita bahas materinya. Baik, jadi di sini yang pertama ada pengertian prinsip dan bimbingan konseling. Nah, menurut Helen, di bukunya tahun 2002 halaman 63, prinsip ini berasal dari kata prinspira, yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu yang melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoretik dari teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Sedangkan menurut Prayitno, prinsip merupakan paduan hasil kajian teoretik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Selanjutnya di sini ada prinsip bimbingan dan konseling. Jadi prinsip bimbingan dan konseling ini menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan. Dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Baik, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip kerja bimbingan dan konseling secara umum menurut Prayitno. Baik, yang pertama poin A yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang pertama di sini BK melayani semua individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, ras, budaya, agama maupun status sosial individu. Yang kedua di sini tentunya BK akan berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Yang ketiga mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individu karena tentunya setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda dan pelayanannya pun juga harus berbeda sesuai dengan kebutuhan individu tersebut. Yang keempat, di sini pelayanan BK bertujuan untuk mengembangkan penyesuaian individu terhadap segenap bidang pengalaman. Di sini BK harus memperhatikan berbagai aspek perkembangan individu. Yang kelima yaitu BK memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, BK tidak boleh menyamaratakan pelayanannya kepada semua individu. Selanjutnya poin B yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu. Yang pertama di sini BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya, baik itu di rumah, di sekolah, kontak sosial maupun pekerjaannya. Dan sebaliknya, BK juga berurusan dengan pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Yang kedua di sini yang menjadi perhatian utama dalam BK itu adalah timbulnya masalah-masalah pada individu seperti kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu poin C, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Yang pertama, BK merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, BK harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Yang kedua, program BK itu harus fleksibel, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai yang tertinggi. Yang keempat, terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling hendaknya diadakan penilaian yang teratur. Poin D yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Yang pertama, di sini BK harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Jadi di sini tugas BK itu membimbing individu untuk menjadi individu yang mandiri dalam mengatasi permasalahannya. Yang kedua, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, pelayanan BK harus dilakukan oleh ahli yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan khusus dalam bidang BK. Jadi maksud nomor 2 dan 3 ini, tidak sembarang orang bisa mengatasi permasalahan dari individu. Kita membutuhkan orang-orang atau tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya yang keempat, yaitu dalam proses BK keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pihak lain. Yang kelima, BK bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat seperti guru, orang tua, dan konselor itu sendiri. Lalu yang keenam, diadakan program pengukutan dan penilaian terhadap individu dan himpunan data yang memuat hasil pengukuran dan penilaian. Yang ketujuh, organisasi program bimbingan hendaknya fleksibel, yaitu harus disesuaikan dengan kebutuhan individu dan lingkungannya. Yang kedelapan, guru dan konselor berada dalam satu kerangka upaya pelayanan. Jadi di sini guru dan konselor itu harus bisa saling bekerja sama. Dan yang kesembilan, tanggung jawab program BK dipegang oleh pemimpin yang terlatih dan terdidik dalam program BK. Baik, selanjutnya poin yang terakhir yaitu E, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling. Yang pertama, konselor harus mempertahankan sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan hubungan antara konselor dengan personal sekolah lainnya dan siswa. Yang kedua, konselor harus memulai karirnya sejak awal dengan program yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. Dan yang ketiga, konselor bertanggung jawab kepada semua siswa, baik siswa-siswi yang mengalami masalah maupun tidak mengalami masalah.
Lalu yang keempat, konselor harus mampu bekerja sama secara efektif dengan kepala sekolah, dengan memberikan perhatian dan peka terhadap kebutuhan, harapan, dan kecemasan-kecemasannya. Selanjutnya yang kelima, konselor harus memahami dan mengembangkan kompetensi untuk membantu siswa-siswi yang mengalami masalah dengan kadar yang cukup parah dan siswa-siswi yang menderita gangguan emosional, khususnya melalui penerapan program-program kelompok, kegiatan pengajaran di sekolah dan kegiatan di luar sekolah, serta bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Dan yang keenam, konselor bertanggung jawab untuk memahami peranannya sebagai konselor profesional dan menerjemahkan peranannya itu ke dalam kegiatan nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.